Itu lagi mudah-mudahan bisa kita ambil bagian. Dan yang terakhir saya sampaikan mewakili pengurus masih bulan Syawal yang menyampaikan permohonan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ukhuwah kita, persaudaraan kita semakin erat. Saya tidak tahu dari saya dan akan mengisi untuk kajian pagi ini Pak Ustaz kepada beliau dan bersama. Kali ini masuk TV, masuk biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah, nikmat dan karunia dicurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan bulan Syawal. Pagi hari ini kita kembali masih dihidupkan oleh Allah, masih diberikan di titik biru dan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di bulan Syawal ini di belahan-belahan yang lain sedang syawalan, silaturahmi atau rekreasi. Kita lihat di berita banyak juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena Allah sayang kepadanya dengan keadaan yang masih putih bersih selesai menunaikan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah rahmat tentunya. Namun kita masih menginginkan ruh dan nyawa kita, titipan Allah, masih diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin bertemu dengan Ramadan yang akan datang, bertemu dan bertemu agar benar-benar tubuh kita ini, jiwa kita ini putih bersih untuk menghadapi kepulangan kita menghadap Allah yang luar biasa beratnya dan luar biasa dahsyatnya, karena memang itu Allah gambarkan, inna azabi lasyadid, siksaku luar biasa begini. Banyak juga ayat-ayat, ulama radijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika tubuh sudah hancur, maka dikembalikan lagi seperti biasa untuk disiksa dan disiksa. Alhamdulillah. Pendeknya, kalau kita lihat di Al-Quran, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Maka bersiap-siaplah dari sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menghadapi hari di mana yang dahsyat itu dan berat itu.
kita hadapi tentu dengan memperbanyak amal soleh. Seperti pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bangun pagi walaupun dengan susah payah. Ini atas izin dan pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah, sulit. Dan pagi hari ini masih banyak orang yang tertidur, sekalipun masjidnya dekat, belum tentu mampu ke masjid ini. Dan juga alhamdulillah di samping kita bisa bangun pagi dengan sholat subuh, yang sholat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya, apalagi sholat subuh yang wajibnya. Ditambah lagi pagi hari ini diawali dengan dengan pengajian yang dalam beberapa ilmu yang telah kita dapati selama Ramadan ini adalah Raudhatun Nurul Jannah. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita, ketika kau bepergian dan kau melihat ada kumpulan orang-orang yang membahas tentang ilmu Allah, yakni pengajian, maka kau berhenti dan kau mengikutinya. Kenapa? Karena itu adalah taman yang taman surga. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengikutinya. Dan nanti seperti biasa ada kajian malam Selasa, khusus kajian kitab fikih. Ada kitabnya kita kaji langsung, dan malam Jumat kita kaji juga dengan ilmu tajwid dengan kitabnya langsung. Mudah-mudahan kita yang hidup sementara dan sifatnya sedang menunggu mati saja ini, kalau bahasa saya, kita tidak ribet sebenarnya hidup ini, lagi nunggu mati. Coba siapa yang kita pikirkan? Pagi bangun kita bekerja, apapun pekerjaannya, itu urusan Allah. Yang jadi polisi, tentara, PNS, ada macam-macam, itu sunatullah saja. Ketemu sore kita pulang, tidur lagi di rumah. Besok kita bekerja, itu aja. Tidak ada yang lain kita itu. Mutar-mutar saja. Menunggu apa? Menunggu selesainya perjanjian kita dengan Allah, yakni menunggu kematian. Allah. Orang yang lalai sedang menunggu kematian, mereka tidak beramal soleh. Mereka tidak faham dihidupkan kita sebentar ini illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Tapi orang-orang yang tidak faham karena tidak mengaji, tidak mendengar, mereka hanya mengumpulkan dunia saja, makan dan minum, padahal 60-70 selesai kita. Sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan kita akan berganti kehidupan, yakni dengan kehidupan yang maha panjang, kehidupan yang maha dahsyat. Oleh karena itu, mari kita sadar, jamaah taklim, kita hidup yang sebentar ini kita isi dengan ibadah, dan ibadah. Insya Allah kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kehidupan yang akan datang milik kita akan menjadi orang yang bahagia dengan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah taklim rahimakumullah, 1 bulan penuh kita telah dididik, ditempah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan berbagai macam pelatihan. Maka Ramadan itu disebut dengan syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah artinya bulan pelatihan. Kita dididik. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Allahu Akbar. Bagaimana pendidikan Allah dengan sholat tarawihnya? Kita di sini 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 39 rakaat. Pendeknya dididik sholat banyak, alhamdulillah. Begitu juga kita dididik dengan puasa, banyak puasa, 30 hari kurang lebih 1 bulan. Allah Akbar.
Kita juga dididik dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari-hari di masjid ini banyak yang membaca Al-Quran. Kita bersyukur kehadiran Allah telah selesai semua pendidikan. Dan giliran kita bulan ini jatuh ke bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Karena sudah dididik, idealnya yang benarnya meningkat tentunya. Kalau sudah dididik tidak meningkat, katakanlah mohon maaf kalau PNS begitu, sudah dididik 1 bulan di Jakarta dengan ongkos pemerintah, makan minum pemerintah dan seterusnya. Waktu kita habiskan tinggalkan keluarga, lalu pulang dari pendidikan biasa-biasa saja. Kan rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka kalau kita umpamakan seperti itu, ada yang selesai Ramadan balik lagi seperti semula, tidak ada gairah untuk meningkatkan ibadah, maka ini rugi, sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya sesuai dengan nama bulannya saja. Nama bulannya bulan Syawal, bulan peningkatan, yang meningkat. Kita dididik tadi itu sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 23, dari 39 ada. Kan banyak itu. Biasanya sholat sehari semalam tertinggi zuhur 4, asar 4 rakaat saja. Gak ada yang 11 kali. Ini 11 rakaat. Maka kita hasil daripada pendidikan yang 11 rakaat itu kan akan mikir, otak kita, hati kita akan merenung. Memang sholatnya sholat sunnah ya. Kalau yang wajib gak boleh kita tambah-tambah 4 rakaat, ya kita jadikan 6, 7 yang bisa, tetap 4 rakaat. Tapi kan ada sunnah-sunnah sebagai persiapan kita untuk menuju hari yang akan datang, kepulangan kita menghadap Allah. Masa kita dalam 1 malam misalnya tidak mampu selesai Ramadan ini sholat 1 rakaat misalnya. Sholat apa yang 1 rakaat itu? Qiyamul Lail. Kan tarawih itu juga Qiyamul Lail sebenarnya. Ya hampir sama lah dengan tahajud ya. Tahajud itu tengah malam baru bangun. Kenapa disebut tahajud? Karena jahadah itu harus sungguh-sungguh. Karena tengah malam bangun tidur kan malas tuh. Maka disebut dengan tahajud, sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh sulit. Tapi itu juga namanya Qiyamul Lail. Di malam-malam kita sholat. Tarawih juga sama sebenarnya, cuma bukan tahajud, karena nggak perlu sungguh-sungguh. Orang habis isya bukan tengah malam, tapi Qiyamul Lail juga malam-malam bangun. Masa kita 1 rakaat saja, habis selesai isya, ba'diyahnya, saya witirlah 1 rakaat. Witir namanya. Itu paling rendah 1 rakaat, paling rendah itu. Masa nggak bisa? Kemarin 11 rakaat saya mampu, ini cuma 1 kok nggak bisa? Ya idealnya sih jangan 1 beneran lah, masa 11 dengan 1 berapa persen itu? Ya paling nggak 3 lah. Mulai hari ini, karena saya sudah dilatih, saya sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 11 rakaat selama bulan Ramadan. Ini saya kerjakan paling tidak 3. Karena witir itu yang penting ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Allah. Ini menjadi catatan dan malu kita. Malu kepada Allah. Walaupun Allah itu sebenarnya enggak nunggu ibadah kita, enggak ada kepentingannya sama Allah. Allah itu
walaupun seluruh dunia ini maksiat semua, nggak ada yang nyembah Allah, Allah tetap akbar, agung. Dan sebaliknya, semua makhluk sujud sama Allah, nurut sama Allah, Allah juga tidak menambah kebesarannya. Ya Allah nggak seperti itu aja. Ibadah kita itu kepentingannya untuk kita, untuk kita. Ya kepentingannya tadi itu, karena kita mau masuk kubur. Penting gak ibadah? Penting. Lalu jabatan kita gak dibawa, presiden mati dan bawa presidennya, ajudannya semua minggir, gak ada. Sendirian dengan 3 lembar kain putih itu. Harta yang berlimpah di mana-mana tuh enggak dibawa juga, enggak ada manfaatnya, bahkan nyiksa dia. Allah Akbar. Yang akan dibawa itu tadi tahajud, qiyamul lail 1 rakaat. Kalau enggak malu kepada Allah 1 rakaat, itu paling pendek, paling kecil. Ya Allah. Jadi mulai biasakan. Jangan sholat isya lalu ba'da isya langsung pulang, kecuali di rumah nanti tahajud. Malu tidak kepada diri sendiri, yang malu kita, khawatir kita, takut kita kepada badan. Ini dilatih bapak-bapak. Syukur-syukur bisa sekelas ya alhamdulillah. Tetapi paling kecil tadi, semalu-malunya kita 1 rakaat, itu namanya sholat witir. 2, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan puasa 30 hari. Kemarin 30 hari karena digenapkan terus oleh pemerintah ya. Dari mulai awal kita puasa sampai terakhir kurang lebih 30 hari 1 bulan. Mampu. Yang mampu maksud saya sedang berbicara kita alhamdulillah selesai semuanya. Ya, kalau ada 1-2 orang yang tidak selesai karena udzur syar'i, ada udzur yang dibolehkan oleh agama, tak apa-apa. Tinggal kita menggantikan saja di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Dan menggantikan di bulan Syawal ini, khusus ibu-ibu biasanya, mohon maaf yang menstruasi, itu lebih baik. Karena ketika puasa penggantian di bulan Syawal, itu pahalanya dulu. Pahala menggantinya dan pahala bulan Syawal. Jadi 2 pahalanya. Allah. Maka gantilah itu. Kalau yang belum menggantikan, yang sakit, perjalanan dan sebagainya. Nah, ini juga masih bulan Syawal. Ini bulan Syawal ini luar biasa bapak-bapak. Man shoma Ramadan fa'atba'ahu thumma atba'ahu sittan min Syawal kana faka'anna shoma dahru. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah, itu dia sama pahalanya dengan telah puasa tahun itu 1445 ini dengan puasa 1 tahun. Allah, luar biasa pahalanya 1 tahun. Maka saya anjurkan yang belum puasa Syawal, berat memang, berat sekali lagi. Biasanya puasa sunnah ini berat. Maka Rasulullah itu bijaknya luar biasa. Hadisnya itu pakai 2. Ada yang pakai fa'at ba'ahu, kemudian yang pakai fa'. Itu kemudiannya tanpa jeda. Kalau kemarin lebarannya hari Rabu, Kamis sudah puasa. Itu pakai fa', nggak ada jeda. Yang mampu silakan. Orang-orang tua kita dulu seperti itu. Saya sendiri belum mampu pakai fa', baru langsung belum mampu. Yang kedua pakai lafaz tsumma. Tsumma itu kemudian. Artinya boleh. Kalau kemarin hari Rabu Syawal Ramadannya, maksud saya lebarannya hari Rabu, Kamis belum puasa Jumat, nggak apa-apa. Kapan saja yang penting masih bulan Syawal. Allah. Jadi kapan saja. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada kurang lebih 13 hari lagi. Kalau yang mau puasa, kalau yang kelang-kelang agak sulit ya, harus beruntun ya. Ini demi meraih
tadi itu sama dengan nilainya puasa 1 tahun. Allah. Jadi kita dianggap 1 tahun ini puasa terus, sedang puasa terus. Pahalanya bukankah luar biasa itu? Andai kata di tahun ini kita meninggal dunia, kan sering diulang-ulang tuh oleh para penceramah, kita belum tentu tahun depan tuh bisa puasa lagi, belum tentu. Wong kita pagi ini saya masih ngoceh begini pagi ini, siang belum tentu. Kan yang terakhir saya dapatkan dari WA itu ada bapak-bapak di Bandung tuh reuni itu kan lagi nyanyi, masih hebat nyanyinya, masih bagus orang tua. Pertengahan nyanyi mati. Allah. Dan dan YouTube seperti itu banyak ya. Yang lagi ngantri di BR ini meninggal, yang lagi meninggal. Ini yang terakhir saya lihat gitu. Ada postingan, ada dilihat. Terakhir lagi nyanyi tuh, nyanyinya enak, masih suaranya masih bagus. Tapi di pertengahan mati. Kita juga siapa? Siapa yang jamin? Kalau nanti siang zuhur kita masih hidup, siapa yang jamin? Kalau kita besok masih hidup, siapa yang jamin? Nggak ada. Karena kekuasaan roh ini bukan sama kita. Kekuasaan nyawa ini bukan sama kita, milik Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai kan? Allah. Nah, mari 6 hari. Kalau bapak-bapak yang sudah alhamdulillah, yang belum teruskan, yang belum sama sekali dia dimulai. Karena tadi itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu meninggal sudah selesai puasa 6 harinya, meninggal di tahun ini sama dengan meninggal dalam keadaan puasa. Allah, luar biasa. Masih ada berapa menit? 13 hari lagi. Yang terakhir kita dilatih tadi itu. Ketika kita mau, hati itu mau menolak, aduh berat ini puasa 6 hari, berat ini. Berat bagaimana? Kemarin 1 bulan 30 hari kita lulus. Kita mampu 1 bulan, ini pakai akal yang jernih. 1 bulan saya lulus. Masa ini 6 hari? Berapa tuh bedanya? 1 bulan dengan 6 hari? 24 hari bedanya. Saya mampu. Ini cuma 6 hari tidak mampu, gimana? Ditanyakan kepada diri sendiri. Ini maksud peningkatan itu. Gunakan akal yang cerdas. 30 hari kita mampu, masa 6 hari kita tidak mampu. Allah. Yang terakhir, kita dilatih baca Al-Quran. Alhamdulillah, saya lihat di masjid ini sudah banyak lah yang istiqomah baca Al-Quran, dan yang banyak berseliweran di WA. Saya sudah hatam 2 kali 3 kali macam-macam. Walaupun idealnya kalau usah diposting karena akan menghabiskan pahala kita. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini terus kita berlatih membaca Al-Quran. Insya Allah dengan pahalanya yang luar biasa. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan dia akan syafi'an li qariha, akan memberikan syafaat bagi pembaca. Kata manfaat itu bisa di dunia ini menjadikan syafaat baginya, tetapi yang jelas pastinya di hari kemudian, hari yang maha dahsyat itu, hari yang maha berat itu, dikuburkan dalam kulit Allah. Lihat sendiri, maka sering-seringlah kata Rasulullah, kalian ikut menguburkan jenazah, karena engkau akan dapat giliran seperti itu. Ditimbun sendirian, gak ada listrik di sana, sempit pula. Kalau gak dapat syafaat dari amal-amal kita, siapa yang menolong kita? Siapa yang memberikan syafaat? Allah. Al-Quranlah datang nanti. Solat kita yang datang, yang ikhlas tentunya, yang baik tentunya, semuanya akan berdatangan untuk menolong kita. Allah. Tapi kalau nggak punya itu, karena hanya yang ada di hati dan otak kita cuma dunia saja, maka sudah selesai kita. Hancur tubuh kita, dimakan cacing ular, diberikan dahsyatnya siksa kubur itu. Gelap pelitanya Allah. Itu kalau tak
Masih panjang. Dan itu bukan cerita bohong-bohongan. Jangan dianggap cerita fiktif. Kalau kita sudah muslim, sudah yakin. Kalau yang tak muslim boleh lah. Itu apa Quran itu boleh, silakan aja. Mereka yang tidak beriman silakan. Tapi yang muslim harus yakin bahwa itu akan terjadi dan itu akan menimpa kita. Maka mari pembacaan Qurannya dilanjutkan, diteruskan. Jangan ketika Ramadan saja, bahkan harus meningkat. Sesuai dengan bulan Syawal, peningkatan harus meningkat. Terutama meningkat ilmu membaca Al-Quran. Mohon maaf karena saya mohon maaf sekali lagi karena saya sering tiduran di masjid ini. Banyak juga yang saya dengar kawan-kawan belum bagus membaca Al-Quran. Sudah bagus kemauannya, tetapi baca Al-Qurannya belum bagus. Dan ini mohon maaf sudah jadi bahaya. Yang pernah saya ungkapkan bahwa rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu bukan syafaat yang didapat, melaknat lagi. Tuh, bingung deh, kenapa saya baca Al-Quran kok dilaknat? Karena Anda bacanya salah. Ketika salah baca, salah artinya. Tadi mau mengagungkan Allah, merendahkan Allah, karena kita salah membacanya. Kalau tidak diiringi dengan belajar. Beda orang yang baca Qurannya salah-salah, belepotan, tapi masih belajar terus. Ini dua pahalanya. Pahala terbata-batanya, kedua pahala membacanya. Allah. Maka saya sarankan, lanjutkan baca Al-Qurannya dengan diiringi belajar dan belajar. Karena belajar ini tidak ada hentinya sampai mati. Ketika kita tidak iringi dengan belajar, maka kesalahan kita itu fatal, akan mengakibatkan bukan syafaat yang turun menjadi laknat. Na'udzubillah itu mengampuni. Demikian saja karena ini sifatnya kultur ya, bukan pengajian. Ya silakan. Saya sudah sediakan waktu setiap malam Senin tidak pada maghrib dan malam Jumat pada maghrib juga. Bagi yang mau ikut, ada kitabnya langsung. Kitabnya bisa dikasih oleh masjid ini gratis. Tinggal menyediakan waktu saja kurang lebih 1 jam, dan sampai 1 jam. Karena sampai bisa saja bisa selesai. Ya silakanlah bapak-bapak yang mau memperdalamnya. Saya juga belum pandai, hanya belajar bersama. Mudah-mudahan dengan belajar bersama itu kita termasuk orang yang diakui oleh Allah sudah mempelajari Al-Quran. Demikian, mohon maaf sekali lagi mungkin banyak salahnya di sana sini, semata-mata dari lisan saya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Umar sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menghujam kepada kita meresapi, kemudian kita laksanakan sekaligus itu sebagai motivasi. Demikian jemaah sekalian, insyaallah nanti kita ketemu lagi di Senin malam dan Kamis malam. Selanjutnya di belakang sana ada sarapan dan bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.